Shalom Youth, haleluya. Kembali lagi bersama saya Stefan dan teman saya Vina. Kita di sini mau memuji muliakan nama Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan meskipun dengan online Tuhan ibadah kami, tapi Tuhan tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, Engkau menutup bungkus Tuhan setiap hati kami, pikiran kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus Yesus, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan meskipun teman-teman di rumah dan kita berada di sini, kita terkoneksi secara roh, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mengangkat sebuah pujian, serukan namanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya Yesus, Engkaulah nama di atas segala nama Tuhan. Oh, naikkan pujian ini dengan semangat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Katakan lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan
bukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, syukur bagimu Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Amin, Mbak Vina. Yes, amin dong. Kalau menurut Mbak Vina sendiri, Tuhan itu kok digambarkan seperti apa sih? Kalau buat aku sih Tuhan tuh gunung batu, Amin. kekuatan, dan dia adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Aku nggak ditanya nih Mbak. Kalau pengen ditanya banget nih. Boleh. Kalau buat Stefan nih, Tuhan tuh kayak gimana sih menurutmu? Kalau menurutku Tuhan itu adalah jawaban. Jadi saat memang nggak ada yang bisa memberikan jalan, memberikan jawaban gitu ya, teringat sama Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengandalkan manusia ya Mbak ya dalam dunia ini, sehingga kita harus mengandalkan Tuhan kita karena Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menopang hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini, Tuhan yang benar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Syukur bagimu. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Kita berada dalam jalan yang tepat, saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian. Karena bersama Tuhan kita akan baik-baik saja. Kita mau memuji, menyembah lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah jawaban, Dia adalah penolong. Bahkan di saat kita mungkin lemah, gak berdaya, tenang saja saudaraku, tenang aja teman-temanku. Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Syukur bagimu Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Haleluya. Oh, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan sembah kita kepadanya. Yesus, syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ya Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ya banyak yang kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, ya Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Yesus, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ya Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, ya. Hatiku takkan gentar,
Haleluya. Amin Yesus. Shalom teman-teman kaum muda. Dimanapun saudara berada saat ini, teman-teman berada saat ini, saya berharap supaya teman-teman tetap terhubung dengan Tuhan. Terhubung melalui berdoa, terhubung melalui baca firman, terhubung melalui lagu-lagu yang kita setel, mungkin itu di YouTube atau di MP3 saudara. Tema yang mau saya angkat hari ini adalah tentang hubungan atau relationship. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan orang yang lebih tua. Apakah itu orang tua kita atau otoritas kita, baik di kantor atau di sekolah. Yang terakhir adalah hubungan kita dengan sesama atau hubungan kita dengan lawan jenis. Dan sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mau terhubung dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan baik waktumu, baik tenagamu di saat anak-anakmu memerlukan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sayang kepada kami. Berkati Tuhan sharing kami pada hari ini. Kami percaya dimanapun teman-teman kami berada, ada kuasa Tuhan menjamah, ada kuasa Tuhan yang melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, kita lanjutkan apa yang tadi saya bicarakan. Mari sebelum saya lanjutkan kita sama-sama buka di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Teman-teman bisa sama-sama baca di rumah dengan bersuara. Kita mulai. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ini yang dikatakan Adam ketika Tuhan menanyakan, Adam, di mana engkau? Yang dikatakan aku takut. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah, teman-teman tahukah bahwa Allah itu yang punya inisiatif buat kita, yaitu inisiatif untuk terhubung dengan kita. Dalam hal apa? Dalam hal ketika pertama kali Tuhan punya inisiatif menciptakan saudara dan saya. Dan yang pertama adalah Tuhan menciptakan seorang yang bernama Adam di satu taman yang bernama Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan menurut gambarnya. Teman-teman ketahuilah bahwa yang menciptakan manusia itu bukan manusia itu sendiri, tapi yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Sadari bahwa Tuhan mau terhubung dengan saudara dan saya. Tuhan mau membangun satu relationship dengan saudara dan saya. Mari berkolaborasilah dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan terus hidup di dalam Tuhan dan dengan terus melakukan apa yang firman Tuhan terus sampaikan. Nah, kenapa hubungan itu kadangkali bisa renggang? Kenapa hubungan itu kadangkali bisa orang bilang katanya putus nyambung. Nah, apakah itu yang dimaui Tuhan? Saya dengan tegas mengatakan sangat tidak. Yang dimaui Tuhan adalah hubungan yang langgeng. Yang dimaui Tuhan adalah hubungan yang terus dan terus, sama seperti seorang berjalan, terus dia tahu tujuannya kemana, dia akan terus berjalan. Dan teman-teman, hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan kasih antara Bapa dengan anak. Tapi berapa kali dari kita sadari atau tanpa kita sadari, kita yang memutus hubungannya itu, benar? Kita yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Kita seringkali dengan berbahasa klise bahwa Tuhan gak menepati janjinya kok, Tuhan gak mendengar doa-doa saya kok, apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan gak pernah penuhi kok. Hey, stop, tunggu dulu. Bukan Tuhan yang gak menepati janjinya, bukan Tuhan yang tidak mendengar doa kita, tapi ada waktu Tuhan di mana Tuhan bisa memberikan itu buat kita. Jadi teman-teman, hilangkan kata-kata klise ini. Seperti kita bilang tadi di awal bahwa Tuhan di mana? Tuhan tidak menepati, stop. Pergunakan kata-kata yang gimana?
kata-kata bahwa Tuhan pasti mengenapi setiap janji-janjinya. Jadi kembalilah kita terhubung dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu renggang? Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu sepertinya menjauh? Teman-teman ketahuilah bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berusaha menjauh dari kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berusaha mendekat kepada kita. Hubungan yang membuat renggang adalah dosa. Dan ketika kita sudah baca tadi, ketika Tuhan datang berjalan bersama-sama, ketika Tuhan berjalan dikatakan Tuhan mencari Adam, di mana engkau? Nah, saat itu juga Adam ketakutan. Karena apa? Karena Adam sudah berbuat dosa. Nah, kadangkali saat kita melanggar setiap perintah Tuhan, kadangkali setiap kita melakukan kesalahan, kita seperti gak percaya diri, betul? Kita seperti minder, kita seperti Tuhan, saya gak layak, Tuhan saya gak bisa untuk berdoa, Tuhan saya gak bisa baca firman Tuhan karena saya sudah melakukan hal yang berdosa. Dan teman-teman, putuslah dengan dosa, tapi terhubunglah dengan Tuhan. Saat hal itu terjadi, kembalilah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Kenapa seringkali sepertinya Tuhan tidak menolong saat kita melakukan dosa? Teman-teman, itu adalah kerinduan Tuhan untuk menolong kita. Nah, dosa yang membuat kita renggang sehingga Tuhan mempunyai sifat, yaitu sifat di mana Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan bukan tidak bisa menjangkau kita, tapi ada satu benteng yang namanya dosa. Nah, itu juga yang membuat kita seperti Tuhan menjauh daripada kita. Sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Jadi bereskan dosa kita, minta ampun sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan, bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Percayalah bahwa Dia ada dekat kita. Dia setia menunggu saat kita panggil, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan ampuni aku. Nah, yang berikutnya adalah akhirnya Tuhan kembali mempunyai inisiatif untuk mempererat hubungannya dengan kita. Saat yang pertama hubungan kita terputus dengan Tuhan yaitu karena dosa. Dan kita sudah baca baik kitab-kitab hakim-hakim, kitab raja-raja, bahkan sebelum hakim-hakim ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu saat Musa membawa mereka, tidak ada yang bisa benar-benar murni hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa hidup benar-benar suci di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena keinginan manusia itu kadang-kali suka berubah-ubah. Kadang-kali keinginan manusia itu selalu berubah-ubah. Nah, teman-teman, akhirnya Tuhan punya inisiatif untuk melakukan suatu terobosan, yaitu Dia mengirimkan Yesus Kristus sebagai utusannya, di mana Yesus adalah satu pribadi yang menjadi sama dengan manusia. Dia punya inisiatif untuk menurunkan Yesus, yaitu Allah sendiri dalam dunia, untuk menebus saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hubungan yang tadinya renggang, supaya hubungan yang tadinya terputus antara kita dengan Tuhan kembali dipereratkan oleh Yesus. Dan yang terakhir adalah kita punya inisiatif bila mana kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Kita yang harus berlari kepada Tuhan. Kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah capek akan hidup ini. Tuhan, aku sudah capek akan dosa, akan pelanggaran yang sering aku buat. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau melakukan kembali aktivitas hubungan aku dengan Engkau. Teman-teman, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Bagaimana jam doa kita? Apakah kita sudah lama tidak berdoa di tengah kondisi seperti ini? Apakah ini yang membuat kita bersantai-santai sehingga kita melupakan Tuhan? Di tengah kondisi seperti ini, apakah dengan adanya lockdown dan sebagainya kita tidak bertumbuh di rumah saja, tidak melakukan aktivitas hubungan dengan Tuhan? Bangun hubungan dengan baca firman Tuhan. Bagaimana kehidupan baca firman kita? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat kalau kita nggak baca firman Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pembebas kita? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang kuasanya lebih besar dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Kalau kita nggak merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari renungkan kembali firman Tuhan. Tapi bila mana ini dengan situasi seperti ini membuat kita takut dan kita mendekat kepada Tuhan, mari lakukan. Terus lakukan, terus lakukan. Nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi teman-teman, saya mau ngajak buat teman-teman sekalian, mari terhubung dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui apa yang sudah saya bagikan tadi. Berdoa. Teman-teman, Tuhan rindu sama saudara. Teman-teman, Tuhan sangat-sangat ingin mendekat kepada kita. Tapi biarlah kita punya inisiatif untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan sudah jauh. Bahkan kita sudah tidak beribadah. Dengan adanya ini lagi, kita sudah tidak beribadah online. Kita sudah kayak, cuek lah. Apa itu ibadah online? Atau nantilah, saya nggak perlu dipatok dengan waktu jam 6 dan jam 5. Nanti hari Senin saya bisa, hari Selasa bisa. No, ibadah yang benar adalah ibadah yang dengan kesungguhan hati dan kerinduan hati kita datang sama Tuhan. Itu adalah bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Saya berharap supaya teman-teman tetap hidup di dalam Tuhan, teman-teman hidup di dalam kemurahan Tuhan. Saya berharap juga apa yang menjadi kebutuhan teman-teman tercukupi, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di rumah ada, dan teman-teman sehat semua. Kita terus berdoa supaya masa ini akan berlalu, dan saya percaya bahwa surga akan intervensi dan masanya akan segera berlalu. Saatnya kuasa Tuhan yang dinyatakan, dan kita akan kembali lagi beribadah dengan antusias, beribadah dengan bersorak-sorai, beribadah dengan satu pujian yang keluar dari mulut kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau mau terhubung dengan kami. Bila mana kami sudah menjauh daripada Kamu, Tuhan ampuni kami. Tuhan Yesus, kami mau bahwa kami ingin kembali menjalin hubungan dengan Engkau. Kuasa Tuhan, biarlah itu yang mempererat kami. Ada suatu kerinduan, ada suatu kehausan di dalam hidup kami untuk kami kembali kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman diberkati dan kita di sini juga diberkati. Kita telah mengakhiri ibadah online untuk kaum muda pada hari ini. Baik, akan saya sampaikan pengumuman untuk teman-teman di rumah. Jadi ada ibadah di hari Minggu tetap, itu jam 6 dan jam 5 sore. Teman-teman bisa mengikuti dari link yang sudah dibagikan atau dari aplikasi yang akan dibagikan dari grup gereja. Berikutnya ada doa pagi di gereja jam 5 sampai jam 6. Teman-teman bisa ikuti dan kita akan kembali 2 minggu lagi di ibadah online khusus kaum muda. Dan tentunya kita berharap pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin ya Mbak. Jangan lupa Steph. Teman-teman kalian di rumah dimanapun kalian berada, di rumah, di kos, di asrama atau di mana aja. Ya. Yang kalian bekerja, masih masuk kerja juga, tetap jaga kesehatan, Ya. Patuhi semua aturan-aturan yang dari pemerintah supaya apa sih? Kita semua pengen cepat ini semua selesai kan? Amin. Nah, Kita juga pengen supaya biar cepat selesai, Ya. kita juga harus berperan, yaitu dengan tetap menjaga physical distancing, social distancing. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar rumah. Nggak usah keluar rumah. Kecuali kalau kayak kami harus melayani kalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Jadi kami harus tetap ada di sini. Betul. Jadi peraturan di sini yang dibuat pemerintah itu bukan bertujuan untuk mengekang kita ya, tetapi di sini untuk kebaikan kita bersama. Kita di sini bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini, dan tentu saja Tuhan juga berperan luar biasa untuk menolong kita dimanapun kita berada untuk pandemi ini segera berakhir. Amin ya Mbak Vina ya. Amin. Staf, tapi jangan bergandengan tangan loh, kan lagi nggak boleh Oh bergandengan. iya, nggak boleh, nggak boleh Gini aja. bersentuhan tangan ya. Jadi gini Sodikap aja. gitu ya. Oke, kita akhiri ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Amin.